Shalom, Jemaat GSKI Betani Surabaya yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di dalam program atau acara Masih Ada Tuhan. Pada kali ini saya membawakan sebuah renungan yang diberi judul Terpapar. Kita tahu sekarang bahwa kata terpapar ini sangat menakutkan bagi banyak orang. Kata terpapar ini menunjukkan kepada suatu keadaan yang tidak diinginkan. Di dalam pembacaan 1 Timotius 4 ayat 1 dan kedua, dikatakan Roh Allah dengan tegas mengatakan bahwa di masa-masa yang akan datang, sebagian orang akan murtad, mengingkari Kristus. Mereka akan patuh kepada roh-roh yang menyesatkan dan mengikuti ajaran-ajaran roh jahat yang disampaikan melalui orang-orang munafik yang membohong. Hati nurani orang-orang itu sudah gelap. Tadi saya baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Seperti yang sering kita dengar, kata terpapar cukup menakutkan, cukup merisaukan kita semua. Arti terpapar itu adalah terkontaminasi dalam masa inkubasi, ataupun kalau di dalam dunia politik, terpapar paham, terpapar ajaran yang salah. Memang ada yang dikehendaki di dalam kehidupan ini seperti kita sekarang supaya sehat, imun kita naik, maka kita memaparkan diri kepada matahari di pagi hari, di jam tertentu dengan durasi 15 menit, dengan satu tujuan supaya kita sehat semua. Secara kesehatan, terpapar virus atau kuman bakteri adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Tetapi ada satu hal yang tidak kalah bahayanya adalah terpapar ajaran-ajaran yang merusak manusia rohani kita. Seperti yang ditulis di dalam 1 Timotius tadi. Betapa bahayanya orang kalau terpapar secara ajaran-ajaran yang menyesatkan. Dan itu memang terjadi di dalam keadaan masa kini. Orang banyak mencari ajaran-ajaran yang menjanjikan kelihatannya. Ajaran-ajaran yang kelihatannya bisa melepaskan manusia daripada permasalahannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus di dalam surat kepada Timotius dengan jelas mengatakan kewaspadaan akan ajaran-ajaran palsu itu. Seperti tubuh kita, bagaimana supaya kita sehat secara jasmani? Tentu kita minum vitamin, makan yang cukup, pola makan yang sehat, tidur yang cukup 7-8 jam, dan jangan lupa olahraga yang cukup selagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan tentunya kita semua mau divaksin khususnya untuk virus COVID-19 supaya kita mendapatkan kekebalan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk supaya kita sehat. Ada banyak langkah yang bisa kita lakukan supaya kita mendapatkan imun di dalam tubuh kita. Karena semuanya itu tujuannya adalah supaya antibodi kita naik, antibodi kita kuat. Sehingga kita tidak terpapar oleh virus, oleh bakteri, oleh kuman apapun. Oleh sebab itu, secara jasmani kita harus mengusahakan kesehatan seperti demikian. Tetapi bagaimana dengan manusia rohani kita? Bagaimana dengan jiwa kita? Tentunya kita tidak bisa hanya sehat secara jasmani. Kita harus sehat secara rohani juga. Kita harus sehat tahan terhadap paparan ajaran-ajaran sesat di akhir zaman ini. Tentunya sama dengan tindakan yang kita lakukan untuk supaya jasmani kita sehat. Yang pertama adalah makanan rohani kita harus benar. Panduannya adalah Alkitab. Bapak Ibu, ada banyak seminar-seminar, saya tidak menyalahkan. Tetapi ajaran, bacaan
panduan yang paling benar, yang merupakan makanan rohani kita adalah Alkitab. Alkitab berisi 100% firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-13 dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-13 saya bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, sementara itu sampai saya datang nanti, engkau harus bersungguh-sungguh membacakan Alkitab kepada orang-orang dan mendorong serta mengajar mereka. Yang pertama, jelas makanan rohani harus kita asup, harus kita makan tiap hari, yaitu membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita harus ada vaksin. Apa vaksin untuk rohani kita? Vaksinnya adalah doa kepada Kristus. Jangan lupa Bapak Ibu, berdoa itu adalah nafas. Berdoa itu adalah hubungan dengan Tuhan yang harus dilakukan senantiasa supaya kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Vaksin rohani kita berupa doa. Yang ketiga, olahraga. Seperti jasmani kita supaya sehat, supaya bugar. Apa yang membuat rohani kita bugar? Yaitu olahraga. Olahraga apa bagi rohani kita? Yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita tadi yang poin pertama sudah mendengar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita tidak cukup untuk menjadi pendengar saja. Kita tidak cukup untuk membaca saja. Tapi kita harus melakukan. Do exercise. Lakukan olahraga ini. Supaya kita boleh menjadi sehat. Olahraga dengan cara menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Saya percaya, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka kita mau melakukan. Kalau kita merasa berhutang budi kepada Tuhan, maka kita pasti melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan yang keempat, Bapak Ibu, seperti tubuh jasmani kita perlu asupan vitamin. Ya, vitamin itu zaman sekarang ada D, ada E, ada C, dan macam-macam, ada K2 dan sebagainya. Saya bukan seorang dokter, tetapi yang saya tahu vitamin itu sangat membantu di saat-saat seperti sekarang ini. Dan di dalam tubuh rohani kita juga perlu untuk vitamin itu. Yaitu apa? Mengikuti ibadah. Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, sekarang nggak ada ibadah, PPKM. Betul. Tapi jangan lupa, ada ibadah online. Kalau tidak bisa onsite, kita bisa online. Bapak Ibu bahkan bisa mendengarkan sekarang ini kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya sekali didengarkan, tetapi berulang-ulang didengarkan kembali. Kalau kita suka kepada sebuah lagu atau pujian, tentu kita tidak sekali mendengarkan. Tetapi kita sering mendengarkan, bahkan menirukan, melantunkan pujian itu. Maka daripada itu Bapak Ibu, seperti meminum vitamin yang terus-menerus dilakukan setiap hari. Kita juga harus terus-menerus mengikuti ibadah. Kita harus bersekutu dengan anak-anak Tuhan yang lain, baik itu melalui YouTube, Zoom, dan sebagainya. Di dalam firman Tuhan Ibrani 10 ayat yang ke-25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat, sekali lagi tidak ada alasan untuk tidak ikut ibadah. Meskipun tidak bisa onsite, tetapi ada banyak fasilitas yang sekarang kita bisa gunakan. Zoom dan sebagainya. Kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, maka kita beribadah bukan hanya dibatasi oleh gedung, bukan hanya dibatasi oleh tempat, tetapi kita tak terbatas. Kita bisa beribadah kapan saja, di mana saja. Dengan rekan-rekan kita, dengan hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan.
dengan orang-orang yang bisa memberkati kita. Isilah hidup kita dengan vitamin yang membuat kesehatan kita menjadi kuat dan imun kita naik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti orang yang bisa terkena virus. Tetapi kalau kita sudah mempunyai imun atau antibodi yang kuat, maka kita memang bisa kena, tapi kita tidak mengalami kefatalan. Kita tidak mengalami sesuatu yang parah. Bapak Ibu, demikian pula kehidupan rohani kita. Kadang kita bisa terkena, tergoda, terbujuk ajaran-ajaran yang sesat. Tetapi kita punya antibodi, sehingga kita bisa sembuh, sehingga kita bisa bertahan, sehingga kita bisa tidak tersesat. Itulah gunanya vitamin, makan yang cukup, olahraga, dan tidur yang cukup bagi jiwa kita, bagi roh kita. Di dalam ayat yang ke-7 dari 1 Timotius tadi saya bacakan di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini, jauhilah cerita-cerita tahayul yang tidak berguna. Hendaklah kau latih dirimu untuk kehidupan yang beribadat. Jelas bahwa sesuatu yang tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan adalah pasti sesat. Jadi Bapak Ibu jangan coba menimbang-nimbang apakah itu masih benar, apakah itu masih ada celahnya. Iblis selalu bekerja dengan cara yang halus. Iblis selalu bekerja dengan cara yang humanis. Kelihatannya bisa diterima, kelihatannya masuk akal, kelihatannya bisa memenuhi kebutuhan kita. Tetapi balik lagi, semua berdasarkan firman Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu, di masa seperti yang sekarang ini, mari kita sehatkan tubuh kita. Kita setuju, tubuh harus sehat. Jiwa kita harus sehat. Jiwa kita harus memuji Tuhan. Dan roh kita juga harus sehat. Supaya kita bukan hanya sehat secara tubuh, tetapi kita harus sehat secara rohani. Menjelang kedatangan Kristus kali yang kedua. Saya percaya jemaat GSKI Betani di Surabaya, semua pasti diberkati. Semua dikuatkan. Semua diluputkan. Bahkan kita dipersiapkan untuk bertemu Sang Tuhan, Sang Kristus. Untuk kali yang kedua, di mana Dia datang untuk menjemput kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Salam sehat.